Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi di bab 3 relasi dan fungsi untuk materi matematika kelas 8 semester gasal. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui kemarin pengertian dari relasi dan fungsi, kemudian menyatakan relasi dan fungsi. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu notasi fungsi. Nah, jika fungsi f memetakan setiap x anggota himpunan A ke y anggota himpunan B, maka secara notasinya dapat kita tuliskan seperti ini: f(2) x panah y yang biasa dibaca dengan fungsi f memetakan x ke y. Nah, y-nya di sini adalah bayangan atau peta dari x oleh fungsi f. Ya. Nah, bisa juga dituliskan atau dinyatakan dengan f dalam kurung x, sehingga diperoleh hubungan dari f dalam kurung x atau fungsi f terhadap x tadi itu sama dengan y. Nah, untuk rumus fungsinya coba perhatikan gambar pada mesin fungsi berikut. Di situ ada x yang masuk ke dalam mesin fungsi dan keluar menjadi 3x plus 1 dari mesin fungsi tersebut. Nah, proses kerja mesin fungsi dapat juga ditunjukkan dengan diagram alir sebagai berikut. Pertama, x-nya masuk, kemudian kan keluar jadi 3x plus 1, jadi x-nya dikalikan 3, ya. Kemudian ditambahkan dengan 1, sehingga rumus fungsinya menjadi 3x plus 1. Atau bisa kita tuliskan dengan tadi rumus fungsi tadi, f dalam kurung x itu sama dengan 3x plus 1. Nah, pada fungsi f, ya, f terhadap x yang memetakan ax plus b dengan a dan b-nya bilangan real, maka bayangan x oleh f dapat dinyatakan dengan f dalam kurung x sama dengan ax plus b. Nah, bentuk dari tadi fx sama dengan ax plus b itu disebut dengan rumus fungsi. Ingat ya, f dalam kurung x sama dengan ax plus b. Ingat itu adalah bentuk dari rumus fungsi. Nah, sekarang masih pada notasi fungsi, kita bisa menentukan variabel bebas dan variabel terikatnya. Masih sama pada mesin fungsi berikut. Nah, misalkan x-nya nanti jika diganti dengan 2 itu. Jika bilangan 2 dimasukkan ke dalam mesin fungsi atau x-nya diganti x-nya sama dengan 2, maka akan diperoleh, pasti ya, berarti x-nya diganti dengan 2. 3 kali 2 ditambah 1, berarti jawabannya 3 kali 2 dulu ya, 6 tambah 1, 7. Nah, kemudian lagi, jika x-nya diganti dengan 5, jika bilangan 5 dimasukkan ke dalam mesin fungsi atau x-nya sama dengan 5, maka akan diperoleh, ya, 3 kali 5 ditambah 1, berarti 3 kali 5, 15 tambah 1, 16. Nah, kita bisa temukan tadi, ya, f(2) tadi kan fungsi f memetakan fungsi fx memetakan ke y, berarti x-nya tadi 2, memetakan ke y, y-nya 7, ya. Bisa dituliskan f dalam kurung 2 sama dengan 7, 2-nya x, 7-nya y. Kemudian yang kedua bisa juga dituliskan f(25) panah 16, artinya kan fungsi kemarin tadi kan sebelumnya kan fungsi f(x) memetakan ke y, berarti di sini kan fungsi f5-nya memetakan ke 16. Bisa juga ditulis f dalam kurung 5 itu sama dengan 16, tahu ya, berarti posisinya itu x dan posisinya itu y. Nah, dari sini kita bisa simpulkan dari rumus fungsi tadi, f dalam kurung x sama dengan ax plus b, di mana ini pasti tadi sama dengan y ya. Nah, di mana x-nya di sini adalah variabel bebas dan y-nya di sini adalah variabel terikat. Apa artinya? Variabel bebas atau x tadi dia berubah-ubah ya. Dia kan bebas, x-nya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa bilangan apapun, mau negatif juga bisa ya. Nah, sedangkan y-nya itu adalah variabel terikat. Di kelas 7 dulu sudah mengenal dengan variabel, konstanta,
koefisien seperti itu ya. Nah, Y-nya itu variabel terikat, di mana hasilnya selalu terikat dengan berapa angka dari variabel bebas atau angka dari X-nya itu. Nah, itu bedanya. Jadi X-nya selalu variabel bebas yang berubah-ubah dan Y-nya itu variabel terikat, menyesuaikan dari nilai X ya. Nah, sekarang pada nilai fungsi. Setelah kalian bisa menyatakan notasi fungsi atau rumus fungsinya, sekarang kita lanjut ke nilai fungsi. Nah, contohnya, diketahui fungsi f 3x-nya ini, fungsi f-nya 3x min 1. Tentukan rumus fungsi, kemudian nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 4 dan c-nya bayangan dari 5. Nah, kita jawab yang A. Rumus fungsinya sudah pasti ya, tahu ya rumus fungsi tadi gimana penulisannya. F dalam kurung X sama dengan AX plus B kan. Berarti kita bisa tuliskan F dalam kurung X sama dengan 3X min 1. Mudah ya. Nilai fungsi untuk X sama dengan negatif 4. Berarti tinggal kita ubah X-nya yang selalu berubah-ubah tadi ya, variabel bebasnya. X-nya negatif 4. Langsung kita ganti X-nya dengan negatif 4 atau namanya substitusi ya, namanya selain kata ganti kalau di matematika. F dalam kurung negatif 4 sama dengan 3 dalam kurung ya, atau dikalikan negatif 4 dikurangi 1. Hasilnya berapa? Negatif 12. 3 kali negatif 4, positif kali negatif kan negatif. Negatif 12 dikurangi 1 berarti hasilnya ya, kalau di garis bilangan kan negatif di sebelah kiri, negatif 12, terus negatif lagi ke kiri lagi 1, berarti negatif 13. Nah, jadi nilai fungsi untuk X sama dengan negatif 4 adalah negatif 13. Sekarang yang C, bayangan dari 5. Bayangan atau peta itu bisa dituliskan sama seperti X-nya tadi ya. Berarti kan sama dengan F dalam kurung 5. Kita ubah saja. X-nya kita ganti 5. 3 kali 5 dikurangi 1 berapa? 3 kali 5 15 dikurangi 1 14. Jadi bayangan dari 5 adalah 14. Nah, sekarang contoh soal selanjutnya. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus Hx ya sama dengan negatif 2x ditambah 5. Tentukan H dalam kurung N plus 1. Berarti mudah saja, X-nya tinggal diubah dengan nilai N plus 1. Yang B, jika nilai A-nya tentukan nilai A jika HA-nya itu sama dengan negatif 17. Berarti A itu sama seperti X-nya, negatif 17 sama seperti apa? Y-nya ya. Kita coba yang A. Hx sama dengan negatif 2 plus 5. Berarti kita ubah hanya dalam kurungnya diubah N plus 1. Kita ubah saja N plus 1 ya. Sama dengan X-nya kita ubah N plus 1 juga. Negatif 2 ya. Dalam kurung N plus 1 baru ditambahkan 5. Nah, ini ya. X-nya diganti dengan N plus 1. Nah, sekarang masih ingat caranya kemarin sudah pernah di bab 1 ya. Kalau ada aljabar seperti ini, dalam kurung kita berarti kalikan satu-satu. Negatif 2 kali N berapa? Kemudian negatif 2 kali 1 ya. Nah, hasilnya negatif 2N, negatif 2 kali 1, negatif 2 tambah 5. Nah, kita samakan yang punya N sendiri, yang nggak punya kita operasikan. Negatif 2N, negatif 2 ditambah 5, berarti kan negatif 2 sama aja 5 dikurangi 2 ya, 3. Nah, hasilnya sudah itu tadi, negatif 2N plus 3. Sekarang untuk nilai A jika HA-nya sama dengan negatif 17. Kita ganti X-nya A dan kemudian kita ganti Y-nya itu sama dengan kan negatif 17. Nah, seperti ini ya kalau dituliskan lagi. HA sama dengan 2 negatif 2A, ingat semua X-nya diubah A. Negatif 2A plus 5 sama dengan 17. Nah, X-nya diganti A. Kita hitung. Yang tidak punya A atau tidak punya variabel kita letakkan di ruas yang sama ya. Berarti kita letakkan 5 tadi di ruas sebelah kanan dari sama dengan. Nah, positif pindah ruas ke kanan berarti menjadi negatif. Sudah pernah dipelajari di bab 1 kemarin.
Negatif 2A sama dengan negatif 17 dikurangi 5. Berarti negatif 2A sama dengan negatif 22. Nah, nilai A-nya ya perkalian, ini kan negatif 2 kali A perkalian pindah ruas ke kanan menjadi pembagian. Masih ingat ya, berarti negatif 22 dibagi negatif 2, hasilnya 11. Nah, jelas ya, coba nanti dipahami lagi. Nah, latihan soalnya ada 3. Yang pertama tadi sama seperti contoh soal yang nomor 1. Kemudian yang untuk nomor 2, untuk fungsi G, X-nya memetakan ke 10 dikurangi 3X, tentukan G5. Berarti semua X-nya diganti saja dengan angka 5. Berarti 10 dikurangi 3 kali 5. Nah, nanti dihitung hasilnya. Kemudian yang B, G5 dikurangi G negatif 2. Nah, G5 nya sudah ketemu di A, berarti tinggal mencari G negatif 2. X nya diubah atau diganti dengan negatif 2. Mudah ya. Sekarang yang nomor 3, sebuah fungsi didefinisikan dengan rumus H ya, Hx nya sama dengan 3x kuadrat dikurangi 16. Hitunglah H6 dan H negatif 6. Bisa ya. Berarti kan di situ X-nya kuadrat. Nanti tinggal saja diubah 3 kali 6 kuadrat. Berarti kuadratnya dihitung dulu. 6 kuadrat baru dikalikan 3. Seperti itu ya. Dikurangi 16. Kemudian H negatif 6 sama 3 kali ya dalam kurung tadi negatif 6 dikuadratkan. Berarti dicari dulu kuadratnya. Baru dikalikan 3, seperti itu. Nah, yang B, jika nilai HA sama dengan 32, tentukan nilai A, sama seperti contoh soal yang kedua tadi. A-nya itu ya pengganti dari X, kemudian 32-nya menjadi sama dengan atau pengganti dari Y. Bisa dicoba untuk latihan. Jika ada kesulitan nanti bisa ditanyakan. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.